Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu selalu berdoa pada kalian semua sehingga bisa mengikuti pelajaran PPKN melalui jarak jauh atau secara online. Baik, kita mulai untuk pelajaran minggu ini. Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari bab 2 yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada poin yang D, upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan kehidupan. Anak-anak semuanya, upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan kehidupan bisa dilaksanakan melalui antara lain 1, di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan keluarga. Yaitu diantaranya bisa memiliki sikap kalian ya, 1, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Kita wajib menghormati orang tua, menyayangi saudara, adik, kakak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selain kita hidup dalam keluarga, kita juga bertetangga, sehingga kita dalam bergaul hendaknya tidak boleh membeda-bedakan, baik itu berbeda agamanya, berbeda sukunya, adat istiadatnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya selalu bermusyawarah dalam anggota keluarga, terutama dalam memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan baik antar anggota keluarga maupun dengan tetangga di mana kita bertempat tinggal. Kemudian yang keempat, contohnya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Misalnya kalian bisa mengikuti kegiatan olahraga, bisa melalui kegiatan Karang Taruna, atau mungkin melalui pengajian yang kita kenal dengan remaja masjid juga bisa. Kemudian yang kelima, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Kita hendaknya bisa mengendalikan diri terutama dalam bergaul. Kita harus lihat waktunya, jangan sampai kita bermain sampai tengah malam, itu berarti sudah merusak keamanan dan ketertiban dalam lingkungan. Kemudian yang keenam, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Artinya saling menyayangi, saling menghormati, saling bekerja sama antar anggota keluarga. Kemudian yang berikutnya, yaitu upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sekolah. Itu bisa dilaksanakan melalui diantaranya, sebagai siswa kita hendaknya belajar dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh agar kita dapat mewujudkan tujuan negara kita seperti yang terdapat di dalam pembukaan alinea 4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, kita hendaknya bersikap jujur, bersikap sopan terhadap Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah sehingga akan tercipta kedamaian di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat sehingga dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap nusa dan bangsa. Kemudian yang keempat, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang bisa dilaksanakan dengan berbagai lomba dalam rangka mewujudkan dan menghargai terhadap jasa para pahlawan. Kemudian yang kelima, menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat. Jadi hendaknya apabila kita bermusyawarah atau berdiskusi di lingkungan kelas, itu hendaknya kita tidak boleh memaksakan kehendaknya, tapi kita harus menghargai pendapat teman-temannya. Kemudian yang keenam,
berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan atau perkelahian antar teman di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya yaitu di lingkungan masyarakat. Upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilakukan di lingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan, bisa dalam bentuk harta benda, bisa dalam bentuk tenaga, maupun bisa dalam bentuk pikiran. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Jadi apabila ada tetangga kamu atau teman kamu yang membutuhkan, itu hendaknya dibantu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan dalam masyarakat. Jadi kita hendaknya di lingkungan masyarakat jangan sampai terjadi perselisihan, pertentangan, karena kita merupakan satu keluarga, satu anggota masyarakat. Juga meningkatkan kegotong royongan biasanya dalam bentuk kegiatan untuk kepentingan bersama. Contoh misalnya tentang kegiatan kebersihan atau pembangunan di lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, meningkatkan rasa solidaritas dan setia kawanan sosial. Rasa solidaritas artinya kita harus memiliki rasa tepos seliro terhadap sesama manusia, ya. Sedangkan kesetia kawanan sosial, kita harus bisa membagi, membantu, menolong siapapun tanpa membeda-bedakan, terutama anggota masyarakat yang membutuhkan. Yang kelima yaitu menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, ya. Sedangkan yang keenam, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Itu antara lain contoh upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban untuk mewujudkannya, diantaranya yaitu menaati peraturan perundang-undangan negara yang berlaku. Contoh yang paling mudah adalah mentaati peraturan lalu lintas. Jadi kamu apabila menggunakan jalan raya itu hendaknya tahu rambu-rambu lalu lintas. Contoh misalnya akan berkendaraan sepeda motor ya hendaknya memakai helm, kemudian membawa SIM, membawa STNK, dan tidak boleh melaju dengan kencang atau ugal-ugalan. Kemudian yang kedua yaitu mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Cinta tanah air, kita hendaknya membela negara. Bangsa itu kita harus menjaga kekeluargaan kita, kekerabatan kita sebagai warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga yaitu mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tahu bahwa negara Indonesia atau warga negara Indonesia itu beraneka ragam, bermacam-macam, berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk perbedaan agama, suku, adat, budaya, dan seterusnya, namun kita tetap satu keluarga besar yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Kita hendaknya minimal menjaga kebersihan di lingkungan kita. Misalnya lingkungan kita usahakan dalam keadaan bersih. Kemudian bisa ditambahkan dengan menanami tanaman-tanaman yang bisa menghijaukan suasana sehingga kelihatan teduh dan rindang, ya.
Kemudian yang kelima, mencintai dan melestarikan budaya nasional Indonesia. Kita hendaknya menggali kembali melestarikan budaya Indonesia yang sudah ada. Boleh kalian misalnya menerima atau mengambil dari budaya asing, tapi harus diseleksi, disesuaikan dengan budaya kita. Tapi yang paling penting kita hendaknya berusaha untuk bisa menguasai, melestarikan budaya kita yang sudah ada. Kemudian yang keenam, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi dalam penggunaan bahasa Indonesia itu hendaknya disesuaikan di mana kita berada. Jangan dicampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, apalagi bahasa Ngoko dan seterusnya, apalagi dicampur dengan bahasa asing. Kita hendaknya menghargai hasil karya bangsa Indonesia sendiri, yaitu dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian yang ketujuh, yaitu menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur, terutama para pahlawan kita baik dalam merebut kemerdekaan, membela kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan atau mempertahankan NKRI. Ini bisa dilaksanakan misalnya apabila kita dalam mengikuti upacara bendera, pada saat mengheningkan cita kita hendaknya berdoa untuk bangsa, untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Demikian upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bisa kita laksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anak semua, untuk tugas silahkan kamu kerjakan. Yang kemarin itu masih banyak yang belum dikerjakan. Sedangkan karena ini materinya sudah selesai untuk materi bab 2, tentu kita akan mengadakan penilaian harian yang kedua, bab 2. Nah, ini akan dilaksanakan pada minggu ini, yaitu setelah materi kemudian kamu mengerjakan ulangan harian atau penilaian harian yang kedua. Saya mohon dikerjakan dengan teliti, dibuka kembali, dipelajari kembali, terutama bab 2. Silahkan dicermati baik yang di buku maupun yang di PowerPoint. Selamat mengerjakan.